120 kapal tempur. Itulah total armada Iran yang telah dihancurkan atau dibuat tak berdaya oleh Angkatan Laut Amerika Serikat sejak 28 Februari. 2 gugus tempur kapal induk, 8 kapal perusak berteknologi Aegis, dan kekuatan laut bernilai sekitar $40 miliar digerakkan melintas 2 samudra. Lalu, apa hasilnya? Selat Hormuz tetap tidak bisa dilalui. Sekitar 95% lalu lintas pelayaran komersial menghilang. Sebanyak 3.200 kapal, termasuk 250 tanker minyak, terpaksa berhenti di teluk tanpa tujuan yang jelas. Tidak satupun kapal kita hilang, tidak ada satupun pertempuran yang kita kalahkan. Seluruh armada kapal selam Iran dimusnahkan. Begitu pula setiap korvet kelas Soleimani, kapal induk drone, dan seluruh kapal perang utama yang pernah dimiliki Teheran. Namun, kenyataannya tetap sama. Jalur pelayaran masih tertutup. Distribusi minyak terhenti. Ekonomi global kehilangan sekitar $40 miliar setiap minggu. Kenapa bisa begitu? Karena Angkatan Laut terkuat sepanjang sejarah justru harus meminta bantuan kepada Angkatan Udara. Lebih spesifik lagi, mereka membutuhkan pesawat yang sebelumnya ingin dipensiunkan oleh Kongres. Sebuah pesawat berusia setengah abad dirancang pada era 1970-an untuk menghancurkan tank Soviet di Eropa. Pesawat yang dulu dianggap kuno, berlebihan, bahkan tidak relevan untuk perang modern oleh pejabat tinggi Pentagon, justru menjadi aset yang paling dibutuhkan saat ini. Di sini, kita tidak menilai senjata dari reputasinya. Kita melihat apakah ia benar-benar efektif. Dan kasus ini adalah salah satu contoh paling tidak terduga yang pernah ada. Jika babi hutan itu memang layak dihargai, maka kita harus memahami kenapa sayap udara kapal induk gagal menyelesaikan masalah yang justru bisa dituntaskan oleh peninggalan era Perang Dingin dalam satu misi. Untuk itu, kita mulai dari memahami medannya. Selat Hormuz memiliki lebar sekitar 21 mil laut di titik tertempit. Tapi, angka ini menipu. Jalur pelayaran sebenarnya, koridor yang wajib dilalui kapal tanker, hanya sekitar 6 mil laut. 2 mil untuk jalur masuk, 2 mil untuk jalur keluar, dan 2 mil sebagai jarak pemisah di antaranya. Itulah satu-satunya ruang yang benar-benar diperebutkan. Di luar itu, semuanya adalah wilayah perairan Iran. Sekarang, bayangkan lawan yang beroperasi di area sempit tersebut. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam mengendalikan lebih dari 1.500 kapal serang cepat. Ini bukan kapal perang konvensional, melainkan perahu kecil berkecepatan tinggi. Hambulnya dibuat dari fiberglass dan material komposit, dengan bobot sebagian besar di bawah 15 ton. Kecepatannya, bahkan yang paling lambat mampu melaju 50 knot, yang tercepat melampaui 70 knot. Iran bahkan mengklaim beberapa desain terbaru mereka bisa menembus 100 knot. Target seperti ini memang tidak dirancang untuk mudah dideteksi radar. Ukurannya kecil, posisinya rendah di permukaan air, dan kecepatannya melampaui kebanyakan kapal sipil. Harganya pun relatif murah, berkisar antara $50.000 hingga $500.000 per unit. Namun, jangan remehkan daya hancurnya. Setiap kapal membawa rudal anti kapal Nazir 1 dengan jangkauan 35 km dan kecepatan mendekati Mach 0,9, cukup untuk melumpuhkan bahkan sebuah fregat. Strategi mereka sederhana namun mematikan. Serangan berkelompok. Sekitar 30 hingga 50 kapal menyerbu bersamaan dari berbagai arah. Target utamanya adalah melumpuhkan sistem sensor, membanjiri pertahanan, dan memaksa kapal lawan memilih target secara selektif. Setiap rudal yang ditembakkan kapal perusak bernilai jauh lebih mahal dibanding kapal kecil yang menjadi sasarannya. Dan disitulah inti persoalannya. Sekarang, mari kita masuk ke perhitungannya. Rudal pencegah sekelas SM-6 memiliki harga sekitar $5,3 juta per unit. Menggunakannya untuk menghancurkan perahu cepat senilai $50.000 menciptakan rasio biaya 100:1. Rudal Harpoon yang berharga sekitar $1,5 juta dirancang untuk mengejar target besar seperti kapal penjelajah, bukan perahu kecil berbahan komposit yang melaju hingga 70 knot di tengah padatnya lalu lintas kapal sipil.
meriam Mark 45 kaliber setengah inci mampu menembakkan 16 hingga 20 peluru per menit. Angka itu cukup untuk menghadapi satu target, tetapi menjadi tidak efektif ketika harus melawan puluhan target sekaligus. Sistem pertahanan jarak dekat Phalanx CIWS bahkan menghabiskan seluruh amunisinya hanya dalam 20 detik, lalu membutuhkan waktu sekitar 4 menit untuk mengisi ulang. Di sisi lain, FA-18E Super Hornet sebagai tulang punggung serangan udara dari kapal induk memiliki biaya operasional sekitar $30.000 per jam terbang. Namun, pesawat ini bergerak terlalu cepat untuk secara visual membedakan kapal ERGC dari kapal nelayan di antara ribuan kapal sipil yang memenuhi perairan. Angkatan Laut sebenarnya memiliki satu platform yang relatif cocok untuk skenario tersebut, yaitu helikopter MH-60R Seahawk. Helikopter ini dilengkapi rudal Hellfire dan senapon mesin, serta mampu melakukan patroli, identifikasi, dan serangan terhadap target kecil di permukaan laut. Namun Seahawk pada dasarnya dirancang untuk misi anti kapal, bukan untuk menghadapi serangan kawanan puluhan perahu cepat sekaligus. Dalam satu misi, helikopter ini hanya membawa sekitar 4 hingga 8 rudal Hellfire, memiliki waktu operasi yang terbatas dibanding pesawat sayap tetap, serta rentan terhadap tembakan senjata berat seperti 12,7 mm dan 14,5 mm yang banyak digunakan di kawasan Hormuz. Berbeda dengan A-10 yang dilindungi lapisan titanium tebal, Seahawk tidak memiliki perlindungan serupa. Ia lebih cocok sebagai alat presisi, seperti pisau bedah. Masalahnya, menghadapi serangan kawanan membutuhkan alat yang jauh lebih agresif, bukan pisau, melainkan gergaji mesin. Jadi kita melihat pola yang jelas. Rudal terlalu mahal, meriam terlalu lambat, jet terlalu cepat, dan helikopter terlalu terbatas. Ini bukan soal buruknya sistem senjata, melainkan ketidaksesuaian antara alat dan medan tempur. Pola ini mengungkap sesuatu yang lebih mendasar. Seluruh persenjataan dalam gugus tempur kapal induk dirancang untuk operasi di laut lepas, melawan target bernilai tinggi dengan jarak jauh dan menggunakan amunisi mahal untuk menghadapi ancaman mahal. Sebaliknya, Selat Hormuz adalah perairan sempit dengan koridor hanya 6 mil, dipenuhi target murah, cepat, dan beroperasi di antara ribuan kapal sipil. Angkatan Laut membawa instrumen presisi ke medan pertempuran yang justru membutuhkan daya tembak kasar dan berkelanjutan. Ironisnya, solusi itu sebenarnya sudah ada, hanya saja sempat dianggap tidak lagi relevan. Pesawat A-10 Thunderbolt II yang dikenal dengan julukan Warthog memang dibangun dengan filosofi berbeda. Ia dirancang mengelilingi satu sistem utama, meriam GAU-08A Avenger. Meriam Gatling 7 laras ini mampu menembakkan peluru berbahan uranium terdeplesi dengan laju hingga 3.900 butir per menit atau sekitar 65 peluru setiap detik. Pesawat ini membawa sekitar 1.150 peluru dalam drum besar yang ukurannya sebanding dengan mobil kecil. Dalam satu tembakan standar berdurasi 2 detik, sekitar 130 peluru dilepaskan ke target. Biaya tiap peluru sekitar $137 untuk varian penembus APB. Jika dihitung, sekitar 70 peluru sudah cukup untuk menghancurkan satu perahu cepat berbahan fiberglass dengan total biaya kurang dari $10.000. Bandingkan dengan satu rudal SM-6 yang menelan biaya $5,3 juta, itu berarti perbedaan efisiensi mencapai 500:1. Ini bukan sekedar penghematan, ini perubahan fundamental dalam cara menghitung biaya perang. Namun kekuatan A-10 tidak berhenti di meriamnya. Pesawat ini mampu membawa hingga 16.000 pon persenjataan di 11 titik pemasangan. Untuk target jarak menengah hingga 12 mil laut, A-10 dapat menggunakan rudal AGM-65 Maverick yang memiliki harga antara $150.000 hingga $170.000, masih sekitar 30 kali lebih murah dibanding SM-6. Untuk target kecil yang terintegrasi dengan drone, A-10 juga dapat membawa APKWS, sistem pemandu laser yang dipasang pada roket Hydra 70. Biaya pertembakan sekitar $35.000, memberikan kemampuan presisi dengan harga yang relatif rendah. Kini mari kita lihat aspek fisika yang membuat semua ini relevan di Hormuz. Kecepatan maksimum A-10 hanya sekitar Mach 0,75 atau kira-kira 420 mil per jam. Namun saat turun ke ketinggian rendah dan mulai menjalankan pola patrolinya, kecepatan A-10 berada di kisaran 300 knot, dan justru disitulah letak keunggulannya, bukan kelemahannya.
Ketika FA-18E melesat melintasi jalur pelayaran dengan kecepatan di atas 500 knot, setiap objek di permukaan hanya berada dalam pandangan pilot kurang dari 2 detik. Dalam kondisi seperti itu, hampir mustahil membedakan kapal IRGC dari kapal nelayan biasa di tengah 3.200 kapal sipil yang memenuhi area tersebut. Sebaliknya, A-10 yang terbang dengan 300 knot memberi pilot waktu 2 hingga 3 kali lebih lama untuk mengamati, memastikan identitas target, lalu melakukan serangan. Mereka tidak hanya bergantung pada sensor atau tampilan digital. Pilot benar-benar melihat langsung dari kokpit, mengidentifikasi peluncur roket di lambung kapal, mengenali pola cat militer, dan lalu mengambil keputusan dalam hitungan detik sebelum menekan pelat tukar. Bandingkan dengan MH-60R Seahawk milik Angkatan Laut. Helikopter ini terbang sekitar 140 knot dan membawa sekitar 4 hingga 8 rudal Hellfire. Ia mampu mendeteksi dan menyerang target, tetapi jangkauan operasinya kurang dari setengah A-10 dalam durasi waktu yang sama, membawa persenjataan jauh lebih sedikit dan harus kembali ke kapal induk setelah sekitar 90 menit. Sebaliknya, A-10 dengan kecepatan 300 knot membawa lebih dari 1.000 peluru meriam, beberapa rudal Maverick, serta tangki bahan bakar tambahan, tidak sekedar melengkapi Seahawk. Ia beroperasi di kelas yang sama sekali berbeda. Ini adalah platform yang memang tidak pernah dimaksudkan untuk digantikan oleh helikopter. Disinilah konsep loitering atau bertahan di area menjadi sangat penting. Dengan bahan bakar internal, A-10 dapat bertahan di zona operasi sekitar 1 jam 50 menit. Dengan tambahan tangki eksternal 600 galon, waktu itu bisa diperpanjang hingga sekitar 2,5 jam. Selama itu, pesawat terbang dalam pola melingkar seperti lintasan balap, terus memantau, menunggu momen yang tepat, dan memilih target secara selektif. Tidak ada kebutuhan untuk bolak-balik ke kapal induk yang berjarak ratusan mil. A-10 tetap berada di jantung zona konflik secara terus-menerus. Desain sayapnya menjelaskan kenapa hal ini bisa dilakukan dengan efisien. Tidak seperti jet tempur modern yang menggunakan sayap sapu untuk kecepatan tinggi, A-10 menggunakan sayap lurus. Sayap sapu memang mengurangi hambatan pada kecepatan tinggi, tetapi justru kurang efisien pada kecepatan rendah. A-10 tidak pernah dirancang untuk kecepatan tinggi. Pada 300 knot, sayap lurus menghasilkan daya angkat yang lebih optimal, konsumsi bahan bakar lebih hemat, dan kemampuan manuver yang lebih tajam. Hal terakhir ini sangat krusial. Dalam koridor selebar 6 mil laut, A-10 dapat berbelok, memutar arah, dan kembali ke jalur patroli tanpa harus keluar dari area pertempuran. Ini memungkinkan cakupan pengawasan yang konstan. Selain itu, sayap lurus juga memberikan stabilitas yang lebih baik sebagai platform senjata. Getaran yang lebih rendah pada kecepatan rendah membuat meriam GAU-08 dapat menembak dengan akurasi tinggi, memastikan peluru menghantam tepat sasaran selama tembakan beruntun. Dan berbicara tentang meriam tersebut, kekuatan yang dihasilkan luar biasa. Gaya recoil GAU-08 saat menembak penuh mencapai sekitar 45 kN, setara dengan sekitar 10.000 pon gaya. Bahkan sebagai perbandingan, masing-masing mesin A-10 hanya menghasilkan dorongan sekitar 40 kN. Artinya, selama tembakan berlangsung, gaya dorong ke belakang dari meriam hampir menyamai gaya dorong ke depan dari salah satu mesin. Akibatnya, pesawat benar-benar melambat saat menembak. Namun ini bukan kelemahan desain, justru bukti besarnya energi yang dilepaskan. Setiap peluru 30 mm berbahan uranium terdeplesi, meluncur keluar dengan kecepatan lebih dari 1000 meter per detik, membawa energi sekitar 267 kJ, cukup untuk menembus baja setebal hampir 70 mm. Sementara itu, perahu cepat berbahan fiberglass bahkan tidak memiliki perlindungan baja sama sekali. Ini bukan sekedar keunggulan, ini adalah ketimpangan total dalam daya hancur. Pesawat ini memang tidak pernah dirancang untuk menghadapi lingkungan seperti itu. Dan jelas, A-10 tetap akan menerima tembakan balasan. Namun pilotnya duduk di dalam bak mandi titanium seberat sekitar 1.200 pon, perlindungan unik yang dirancang untuk menahan peluru penembus lapis baja kaliber 23 mm hingga serpihan proyektil 57 mm. Sejarah membuktikan daya tahannya. Dalam operasi Badai Gurun, Kolonel Bobby Everson berhasil membawa pulang A-10-nya meski badan pesawat dipenuhi ratusan lubang akibat tembakan. Pada invasi Irak tahun 2003, Kapten Kim Campbell dari Skuadron Tempur Ekspedisi ke-75 kehilangan seluruh sistem hidrolik di atas Baghdad, baik utama maupun cadangan lumpuh total.
Namun ia tetap mengendalikan pesawat menggunakan sistem manual berbasis kabel dan engkel yang sepenuhnya mekanis, mengabaikan seluruh sistem elektronik dan hidrolik. Ia berhasil kembali dan mendarat selamat, sebuah pencapaian yang kemudian diganjar Distinguished Flying Cross. Di atas Selat Hormuz, kemampuan bertahan seperti ini bukan sekedar keunggulan, melainkan kebutuhan. Posisi pertahanan pesisir IRGC dipenuhi senapan mesin kaliber 12,7 dan 14,5 mm yang terus menghujani udara dengan tembakan. Jet seperti FA-18 menghindari ancaman tersebut dengan terbang tinggi, namun konsekuensinya kehilangan kemampuan identifikasi visual target. A-10 justru melakukan kebalikannya, terbang rendah, menerima risiko tembakan dan tetap menyerang, karena itulah tujuan desainnya sejak awal. Namun, sekuat apapun satu pesawat, ia tidak bisa menjaga koridor selebar 6 mil sendirian. Dan memang, A-10 tidak pernah bekerja sendirian. Apa yang terjadi di atas Selat Hormuz kini adalah bentuk operasi gabungan yang belum pernah benar-benar diterapkan sebelumnya oleh militer Amerika dalam skala tempur nyata. 3 cabang militer beroperasi secara simultan di ruang udara yang sama, masing-masing mengisi celah yang tidak bisa ditutupi oleh yang lain. Lapisan pertama adalah A-10 dari Angkatan Udara. Mereka terbang dalam pola orbit pada ketinggian sekitar 3.000 kaki, berburu kapal cepat serta posisi peluncur rudal di garis pantai. Ancaman jarak dekat ditangani dengan meriam GAU-8 dan roket berpemandu APKWS, sementara target hingga jarak 12 mil laut dihancurkan menggunakan rudal Maverick. Biaya operasionalnya sekitar $19.000 per jam, relatif rendah untuk dampak yang dihasilkan. Lapisan kedua berasal dari Angkatan Darat, helikopter serang AH-64 Apache. Mereka beroperasi dari Pangkalan Laut Ekspedisi, konsep yang sebelumnya diuji di kapal seperti USS Louis B. Fuller dan kini diterapkan secara luas. Ini menciptakan sesuatu yang unik, helikopter Angkatan Darat yang lepas landas dari platform Angkatan Laut untuk bertempur di lingkungan maritim. Setiap Apache membawa hingga 16 rudal Hellfire dengan harga antara $70.000 hingga $200.000 per unit, serta meriam M230 kaliber 30 mm. Meski bukan sistem Gatling seperti milik A-10, senjata ini tetap sangat efektif melawan target tanpa perlindungan. Mereka terbang lebih rendah, sekitar 200 kaki di bawah A-10, dan menyerang target yang lolos dari lapisan atas. Lapisan ketiga adalah Angkatan Laut itu sendiri. Kapal perusak Aegis dan kapal tempur pesisir, LCS, membentuk payung pertahanan udara sekaligus patroli permukaan. Rudal SM-6 tidak lagi dihamburkan untuk target bernilai murah, melainkan disimpan untuk ancaman bernilai tinggi, seperti rudal balistik anti kapal dan rudal jelajah berkecepatan tinggi. Sistem energi terarah seperti Odin dan Helios menangani ancaman drone, sementara LCS mengerahkan drone mereka sendiri serta sistem pembersih ranyun untuk menjaga jalur tetap aman. Disinilah semuanya bertemu, sebuah konvergensi strategi. Sebelum pendekatan gabungan ini diterapkan, Angkatan Laut mengandalkan SM-6 untuk menghadapi kapal cepat, menghabiskan $5,3 juta untuk menghancurkan target bernilai $50.000. Setiap kapal perusak memiliki 96 hingga 96 sel VLS, yang juga harus menampung rudal Tomahawk, SM-2, dan ASSM. Persediaan cepat terkuras. Setelah strategi terpadu diterapkan, perhitungannya berubah total. A-10 menangani kapal cepat dengan biaya sekitar $10.000 per serangan. Apache menangani ancaman jarak dekat dengan biaya puluhan hingga ratusan ribu dolar. Angkatan Laut menyimpan rudal mahalnya untuk target yang benar-benar membutuhkan. Akibatnya, daya tahan sistem VLS meningkat hingga 10 kali lipat. Bukan hanya taktik yang berubah, tetapi seluruh ekonomi pertempuran terbalik. Kekeliruan terbesar dalam perhitungan strategis Iran adalah asumsi bahwa Angkatan Laut akan bertempur sendirian. Seluruh doktrin serangan mereka dibangun untuk menguras kapasitas VLS. 1.500 kapal cepat dihadapkan pada sekitar 96 sel peluncur vertikal di setiap kapal perusak. Itu bukan kebetulan, melainkan desain yang disengaja. IRGC tidak menyusun strategi ini tanpa dasar. Mereka mempelajari secara mendalam simulasi perang Millennium Challenge 2002,
latihan militer di mana seorang jenderal Marine purnawirawan menggunakan taktik serbuan asimetris untuk menenggelamkan 16 kapal perang Amerika dalam fase awal, hingga latihan tersebut harus diulang dari awal. Dari situlah lahir keyakinan bahwa armada besar bisa dilumpuhkan dengan taktik murah dan cepat. Namun, ada satu hal yang terlewat. Seluruh pendekatan itu diasumsikan untuk skenario di mana Angkatan Laut bertindak sendirian. Tidak ada perhitungan tentang pesawat A-10 yang terbang rendah di ketinggian 3.000 kaki dengan meriap yang memuntahkan 65 peluru per detik. Tidak ada variabel untuk helikopter Apache yang melayang di 200 kaki menembakkan rudal berpemandu laser dari platform laut. Begitu variabel berubah, hasilnya pun ikut berubah. Dan disinilah jawaban dari pertanyaan awal menjadi jelas. Mengapa Angkatan Laut terkuat dalam sejarah harus meminta bantuan Angkatan Udara? Bukan karena Angkatan Laut lemah, melainkan karena ia dirancang untuk lingkungan yang berbeda. Doktrinnya berfokus pada Blue Water Navy, operasi di samudera luas menghadapi kapal besar dengan sistem senjata presisi jarak laut yang diukur dalam ratusan mil laut. Sementara Selat Hormuz adalah kebalikannya, Brown Water Battlefield, koridor sempit sepanjang 6 mil, dipenuhi ratusan hingga ribuan target kecil, cepat, murah, dan sulit dibedakan dari lalu lintas sipil. Masalahnya bukan kekuatan, masalahnya adalah kecocokan alat. Seorang insinyur yang baik tidak menggunakan kunci Inggris untuk memaku paku. Ia memilih alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Dan ironisnya, alat yang tepat dalam kasus ini adalah pesawat yang justru hampir dipensiunkan. Perbandingannya sederhana namun brutal. $19.000 per jam terbang berbanding $30.000. $10.000 per serangan berbanding 5,3 juta. Solusi untuk krisis bernilai miliaran dolar dalam jalur minyak global yang terhenti ternyata datang dari platform berusia 50 tahun, terbang di 300 knot, membawa meriam sebesar mobil kecil dan melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sistem modern yang jauh lebih mahal. Namun realitasnya tetap sama. A-10 berada di ambang pensiun. Saat ini, Kongres masih menahan pengurangan armada di bawah 103 unit hingga September 2026. Tetapi setelah itu, periode transisi antara 2027 hingga 2029 masih menjadi wilayah abu-abu yang belum sepenuhnya diputuskan. Jadi pertanyaan sebenarnya bukan apakah Warthog harus dipertahankan selamanya. Pertanyaan yang lebih penting adalah ketika ia benar-benar pergi, siapa yang akan menggantikannya? Apakah drone seperti MQ-9 Reaper akan dimodifikasi dengan meriam 30 mm untuk peran serupa? Apakah akan lahir platform baru yang dirancang khusus untuk perairan dangkal dan koridor sempit? Atau justru Angkatan Laut sendiri akan mengembangkan sistem organik untuk menghadapi ancaman seperti ini tanpa bergantung pada cabang lain? Karena pada akhirnya, ini bukan soal nostalgia terhadap mesin lama. Ini soal memahami persamaan. Dan persamaan itu sederhana. Dalam perang, yang menentukan kemenangan bukanlah alat yang paling mahal, melainkan alat yang paling tepat.